Hi, welcome back to my YouTube channel. It's been a pleasure for me to get back in here after berapa lama ya kita nggak ketemu ya. Tapi yang jelas now I'm back dan seperti biasa channel YouTube Monica Yuliarti akan senantiasa menghadirkan beberapa hal yang tentu saja diharapkan bisa bermanfaat ya. Ada beberapa kajian yang terkait dengan komunikasi seperti biasa bisa disimak, bisa dijadikan referensi, tambahan referensi untuk belajar gitu. Dan kali ini kita akan belajar atau kita akan melihat lagi tentang jurnalistik radio. Ada apa saja di pertemuan kita atau di konten yang kali ini? Nah, yang pertama kita akan melihat beberapa hal yang akan mengantarkan kita pada jurnalistik radio itu seperti apa. And then the second part is about newsroom di radio. Dan yang ketiga adalah tentang news gathering. For your information bahwa jurnalistik radio nanti akan dipaparkan atau akan disampaikan dalam 2 kali paket. Karena kalau sekaligus nggak akan bisa cover semuanya gitu ya. Because there are so many things about radio journalism. And then kita akan lanjut ke kaitan yang pertama ya, tentang jurnalistik, pengantar jurnalistik radio. Kalau dengar kata-kata jurnalistik, it's no wonder banyak orang yang akhirnya menyimpulkan bahwa jurnalistik ini pasti kaitannya dengan berita. Well, that's right, karena kalau kita bicara jurnalistik, kaitannya pasti dengan berita, benar banget, regardless the media ya. Jadi karena kita bicara tentang radio, sama aja nih ketika kita bicara tentang jurnalistik media cetak, for example, atau jurnalistik media elektronik. Nah, kalau di jurnalistik media elektronik ini kita kenal media audiovisual dan media audio. Kali ini karena kita belajar radio, berarti kita belajar tentang jurnalistik di media audio. Jadi sebenarnya kalau mau melihat-lihat lagi ya teman-teman ya, jurnalistik radio itu tidak selalu atau tidak melulu ditampilkan atau ada dalam station yang formatnya adalah berita, atau kalau kita kenal istilahnya adalah all news all talk. Karena walaupun format station kita misalnya tidak spesifik format berita, tetap saja unsur informasi dan unsur berita itu pasti dibutuhkan dalam station tersebut. Setuju nggak? Misalnya nih kita dengerin station yang dia formatnya adalah tentang format music, radio yang secara prosentase gitu ya, siarannya tuh lebih banyak menyiarkan musik atau lagu. Nah, walaupun begitu, tetap yang namanya konten informasi itu pasti dibutuhkan dalam station yang formatnya adalah musik. Setuju kan? Karena kan nggak mungkin ya kita dengerin lagu terus tanpa ada siaran kata di dalamnya. Itulah mengapa di part yang kedua di situ tercantum bahwa berita di radio ini adalah merupakan bagian dari siaran kata. Like we all know, radio terdiri dari 2 jenis siaran, yaitu siaran kata dan siaran musik. Nah, bicara tentang berita, itu menjadi bagian dari yang siaran kata. Tapi kalau mau dispesifikan lebih jauh, ketika kita bicara tentang jurnalistik radio, tidak hanya all about the news, tetapi how to gather the information before we wrap that information and we deliver to the audiences. Jadi kalau bicara tentang jurnalistik radio itu akan mengcover semuanya, mulai dari produksinya, pencarian beritanya dulu, kemudian beritanya itu diolah sampai akhirnya pada jadi sebuah kemasan yang kemudian disebarkan ke masyarakat, atau kalau dalam konteks ini berarti disiarkan dalam program tertentu. Nah, sekarang kita lihat kelebihan berita radio itu apa sih dibandingkan dengan berita-berita yang ada di media selain radio? Karena kita bicara radio berarti mau tidak mau maka kita harus memikirkan apa sih kelebihan radio dibandingkan dengan media lain. Ya, jadi sebenarnya what's in here adalah kelebihan-kelebihan radio, tapi kita akan kaitkan dengan secara spesifik dengan konten beritanya. Yang pertama, berita radio ini cepat dan sederhana. Why I say that? Karena sederhana. Ketika bicara tentang radio, kita tidak bicara tentang alat-alat teknik yang sangat kompleks dan rumit seperti halnya media televisi. Terutama untuk media televisi yang stationnya dikelola secara profesional
gitu ya. Karena orang mungkin bilang gini, sekarang kan sudah lebih gampang, berita audiovisual bisa kita dapatkan hanya dengan satu device, misalnya handphone dan sebagainya. Betul sekali, tetapi untuk dalam konsep atau dalam konteks manajemen media massa yang konvensional, dan dia adalah media massa, industri media massa yang besar, tentu peralatannya akan way more complicated than just a cell phone, right? Sehingga dikatakan radio memang dia lebih simple, lebih sederhana karena tidak butuh alat-alat kompleks yang seperti pemancar dan sebagainya. Kemudian mungkin ada yang bilang, loh kan di radio juga ada butuh yang namanya OB fan. Betul sekali, tetapi misalnya kita tidak menggunakan OB fan pun, pemberitaan di radio itu masih bisa tetap dijalankan dengan device yang lebih sederhana. Bisa dijalankan dengan device yang lebih sederhana. Kemudian theater of mind, seperti halnya karakter radio, jelas karena yang dimiliki oleh radio itu hanya suara. So, mau apapun itu, mau gimana pun itu, we have to be more creative. Kita memanfaatkan unsur suara itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan imajinasi. Jadi theater of mind juga applicable terhadap program-program berita atau acara-acara informasi. Jadi di situ kemampuan audio untuk bercerita, untuk akhirnya bisa membuat orang berimajinasi lebih dalam, ini menjadi sangat menguntungkan teman-teman, karena informasi yang disampaikan bisa lebih tergambar secara nyata di benak pendengar yang ada di rumah. Kemudian personal, jelas ya, radio ini adalah salah satu media massa yang dia sifatnya personal, dan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kepersonalan radio ini adalah tentunya dengan kata sapaan yang singular. So, kalau kamu dengerin ada penyiar radio yang bilang kalian, kamu gitu ya, itu sebenarnya secara nature dia sudah menghancurkan karakter yang mengatakan radio adalah media massa yang sangat personal. Jadi itu diterima oleh pendengar akan sangat berbeda. Beda dengan ketika disebutnya saudara misalnya, atau Anda misalnya. Itu menjadi lebih personal, termasuk dalam konteks informasi atau berita. And then lokal. Nah, ini menjadi yang sangat menarik teman-teman, karena belakangan orang jadi jadi menganggap radio ini kalau enggak yang bergaya metropolitan enggak keren misalnya. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika radio ini menjadi sebuah media yang ada di tengah masyarakat, dia sangat bisa dioptimalkan sebagai media yang lingkupnya lokal, termasuk dengan informasi yang ditampilkan atau diberitakan. Karena tidak mungkin informasi-informasi yang berada di sekitar kita, lokalan aja istilahnya gitu ya, tercover oleh media-media yang lingkupnya nasional atau bahkan internasional. Jadi ini salah satu kelebihan daripada kita dengerin berita atau kita tahu berita dari sharing di grup WhatsApp yang kadang sumbernya nggak jelas itu, ya kan? Tentu orang akan lebih memilih radio sebagai media untuk mendapatkan informasi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan fungsinya, untuk bisa teraplikasi dalam siaran, jurnalistik radio ini juga memiliki struktur teman-teman, seperti halnya di media cetak atau media-media yang lain. Nah, struktur yang ada di sini ini bukan sesuatu yang baku ya, karena semuanya tergantung dari size of the station itself. Jadi ada beberapa station yang memang tidak mengcover semua fungsi, semua struktur ini, tapi fungsinya ada. Misalnya yang pertama ada head of news atau dikenal dengan news editor. Jadi dia adalah jurnalis senior teman-teman, reportnya langsung ke PD atau program director, dan dia yang bertanggung jawab terhadap semua pengemasan, semua isi, semua produk berita yang disiarkan oleh radio tersebut. Di bawahnya dia, sebelum ke jurnalis atau reporter, ada yang namanya bulletin editor. Jadi dia semacam koordinator atau editor yang dia bertanggung jawab terhadap pembagian penugasan teman-teman. Jadi berita A nanti harus diambil oleh si wartawan B misalnya. Kemudian dia juga bertugas untuk menyeleksi produk-produk berita atau program berita yang sudah jadi. Terutama ini untuk radio-radio jaringan.
Nah, seringkali radio-radio jaringan ini memiliki program-program tertentu yang wajib putar di jam tertentu. Nah, program-program ini bisa saja bentuknya adalah program berita atau program informasi. Kemudian yang ketiga adalah reporter atau jurnalis. Jadi dia nanti yang akan melakukan pengumpulan data, melakukan interview terhadap narasumber, kemudian pemilihan angle ya, kadang-kadang nanti akan diputuskan dalam rapat redaksi, tetapi jurnalis juga memiliki keluasan untuk bisa menentukan angle mana yang akan dia ambil, menuliskan beritanya gitu. Itu juga tanggung jawab si jurnalis. And then next, salah satu tahapan dalam melakukan jurnalistik radio atau dalam melakukan peliputan berita adalah news gathering. Dan di news gathering ini ada beberapa fokus lagi teman-teman ya. Yang pertama adalah news agenda. Jadi untuk menentukan berita apa atau agenda apa yang mau di-cover oleh sebuah station ini memiliki beberapa panduan. Yang pertama kita harus melihat target pendengar, and then yang kedua kita harus melihat relevansi, selanjutnya kita harus lihat isi beritanya seperti apa, dan selanjutnya adalah ada dua jenis atau dua bentuk berita yaitu hard news dan soft news. Kita lihat satu persatu teman-teman. Dari target pendengar. Nah, target pendengar ini sangat menentukan jenis berita dan waktu siar berita. Itu ada typo sedikit. Waktu siar berita dan jenis berita. Sehingga memang seorang jurnalis senior dia harus benar-benar paham, dia harus benar-benar mengerti gitu ya. Di station dia itu targetnya kelompok mana, seperti apa. Sehingga dia bisa memikirkan atau dia bisa merancang berita-berita apa yang akan ditampilkan, point of view seperti apa yang akan diusulkan untuk rapat redaksi nanti. Kemudian relevansi. Seringkali orang mengatakan gini, kita harus tampilkan sesuatu sesuai dengan keinginan pendengar. Well, sebenarnya I'm not 100% agree with that gitu ya. Karena sebetulnya yang lebih penting adalah bukan apa yang diinginkan oleh pendengar, tetapi hal apa yang bisa memiliki efek positif terhadap pendengar. Jadi misalnya nih, katakanlah pendengar tuh lagi seneng sama berita-berita yang berhubungan dengan berhubungan dengan penculikan atau misalnya apa nih ya? Aduh, contohnya kok susah ya nyari contoh ya. Let's say berita demo misalnya, karena kemarin kan agak memanas juga ya teman-teman ya, di Solo termasuk memanas juga. Nah, kita sebagai pengelola media radio, terutama yang ada di desk jurnalisnya, tentu saja tidak serta-merta ya udah orang suka berita demo, kita kasih demo aja terus gitu. Tapi kita harus pertimbangkan nih, berita demo tadi mau dikemas seperti apa. Apakah kita sekedar memberitakan ini kerusakan yang terjadi, ini yang ditangkap jumlahnya segini, ini yang terluka jumlahnya segini. Hal-hal seperti itu perlu difikirkan, karena bisa jadi sebenarnya berita-berita itu efeknya tidak cukup positif di kalangan audiens. Jadi let's say kita mau tetap beritakan berita demo, misalnya demo-demo yang kemarin terjadi ya, tapi kita lihat atau kita kemas dalam sudut pandang yang berbeda sehingga tetap memiliki efek yang positif. Bisa nggak sih sesuatu yang istilahnya kalau orang dengar demo gitu kan, apalagi ada berita kerusakan kan itu anarki, mengandung kekerasan dan sebagainya. How can that kind of situasi diberitakan dan bisa punya efek positif? Bisa banget sebenarnya teman-teman. Nanti jurnalis akan bisa mengemas sesuatu, main angle, jadi efeknya bisa positif gitu. Nanti teman-teman bisa nyoba ya. Kemudian isi beritanya, kalau dari isi berita terlepas dari tema apa yang disukai oleh orang, intinya paling tidak ada 5 hal teman-teman. Ada 5 hal yang disukai oleh pendengar radio gitu ya, diinginkan oleh mereka, tetapi kita juga bisa mengesetnya dengan sedemikian rupa sehingga efeknya bisa positif, itu tadi ya. Yang pertama adalah heart, yang menyentuh hati, cerita-cerita yang bisa membuat seseorang menjadi tergerak. Kemudian purse itu dompet kan ya. Jadi itu yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi berita tentang UMKM, berita tentang pinjaman, perumahan, harga-harga dan sebagainya, itu dibilang disuka sama orang, disuka sama pendengar. And then berita-berita yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan relaxation,
safety, keamanan misalnya, atau yang sekarang banyak cyber security dan sebagainya. Ternyata tema ini juga terbilang marak gitu ya, dan laku dalam tanda kutip. And then local, itu tadi, kembali ke tadi ya. Kemudian hard news dan soft news, dua hal ini adalah hal yang berbeda. Ini adalah pengemasan sebuah berita. Jadi satu fenomena itu bisa dikemas secara hard news maupun secara soft news, teman-teman. Jadi kalau hard news itu berarti dia lebih mengedepankan kecepatannya, sehingga mungkin yang di cover adalah informasi yang memang utamanya saja. Nah, kalau yang di soft news nanti yang bersinggungan dengan human interest atau angle berbeda dari satu fenomena yang ada. Nanti kita ambil contohnya ya. Di saat diskusi nanti saya akan menawarkan ke teman-teman kira-kira topik tertentu kalau dikemas dengan hard news dan soft news ini perbedaannya akan seperti apa. And then masih dari news gathering, teman-teman, kita bicara tentang news source atau sumber informasi. Bekerja dalam sebuah industri media tentunya tidak akan terlepas dari keterhubungan dengan pihak-pihak lain yang at some point dia bisa menjadi reference atau sumber untuk pemberitaan. Ada beberapa hal atau ada beberapa komponen yang bisa menjadi sumber sebetulnya. Yang pertama adalah the emergency services. Misalnya nih polisi, rumah sakit, pemadam kebakaran, gitu-gitu adalah salah satu sumber yang sangat sangat penting, teman-teman, karena berbagai kejadian-kejadian yang mudah dijual tadi itu rata-rata berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan emergency. Kemudian news release. Nah, news release ini banyak aksesnya, perusahaan-perusahaan, institusi, organisasi bahkan ya sekarang mereka gencar bikin news release. Bahkan terkadang news release-nya tidak cuman berbentuk cetak atau berbentuk soft file, tapi kadang-kadang dia juga ngasih rekaman suara wawancara misalnya, atau bahkan ngasih souvenir dan sebagainya. And then public utilities, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, kebutuhan masyarakat banyak, for instance ada PLN, PDAM, KAI gitu-gitu ya, itu menjadi sumber yang sangat bagus juga untuk pemberitaan. And then pressure groups. Nah, pressure group ini masuk di sini adalah user generated content atau citizen journalism. Sebenarnya istilah pressure group ini agak-agak overwhelming ya, tetapi seringkali gini, teman-teman. Karena pressure group ini datangnya bukan dari kalangan si pembuat berita itu gitu ya. Nah, seringkali dia memasukkan agenda-agenda yang berkebalikan atau bertolak belakang sehingga diklaim sebagai pressure group. Tapi sebenarnya pressure group ini juga banyak muncul dari misalnya partai politik tertentu gitu-gitu yang yang punya pandangan yang sangat keras gitu ya, atau punya pandangan yang dia sangat firm, yang terkadang ketika akan diberitakan harus ada pengemasan tertentu. Pendengar juga bisa menjadi sumber, teman-teman. Nah, ini citizen journalism juga nih. Jadi pressure group itu bisa terdiri dari pendengar, bisa terdiri dari pihak-pihak yang memang memiliki pandangan-pandangan yang firm, yang bakoh lah ya istilahnya ya, sehingga dia bisa menjadi sumber referensi untuk pemberitaan. Colleague, teman-teman, entah itu teman apapun gitu ya, teman-teman dari wartawannya sendiri, freelance journalist, agencies, kemudian local expert. Makanya kalau kelihatan ya kalau di Solo tuh kalau yang ngomongin tentang tema A tuh pasti menghubunginya Pak A. Kalau ngomongin tema B pasti narasumbernya Bu B misalnya. Nah, itu local expert yang bisa kita gunakan. Rival broadcaster bisa ya, di internet juga bisa. Rival broadcaster ini menarik, teman-teman, karena sebenarnya jurnalis itu walaupun mereka berada atau bekerja untuk station yang berbeda, mereka seringkali tukar-tukaran berita gitu, tukar-tukaran berita. Kadang-kadang ada event yang kejadiannya bareng dan satu orang nggak mungkin berada di dua tempat yang berbeda. Seringkali mereka akan tukar-tukaran. Jadi misalnya ada dua wartawan atau dua jurnalis, satu meliput di Manahan, satu meliput di Terminal Tirtonadi misalnya. Nah, nanti si masing-masing dari reporter ini akan punya berita dari dua tempat yang berbeda tersebut, walaupun dia hanya berada di satu tempat saja. And then ini sama kayak yang tadi. Oke. Nah,
Ini dia news gathering. Jadi yang pertama itu kita harus merencanakan dan membangun cerita gitu. Karena sebenarnya memberitakan sesuatu kan menceritakan sesuatu ya, tapi in a different way. Jadi ada yang namanya newsroom diary, teman-teman. Newsroom diary ini semacam kamus atau semacam diary lah ya kalau teman-teman familiar dengan istilah ini. Jadi di newsroom diary itu kita bisa memasukkan beberapa data yang bisa kita jadikan pegangan untuk beberapa hal yang lainnya. Misalnya informasi-informasi atau jadwal yang mungkin kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang gitu. Jadi ini bisa dimasukkan di newsroom diary dan orang diharapkan memasukkannya ini dengan intensitas yang tinggi ya. Biar apa? Biar dia tetap up to date. Jadi once you get the hints, you input it soon gitu. Jadi ketika teman-teman dapat hints atau dapat apa ya istilahnya hints itu apa sih bahasa Indonesianya? Dapat masukan, dapat kata kunci dan sebagainya lah ya, dapat selentingan-selentingan, teman-teman masukin aja ke newsroom diary. Jangan lupa disertakan kontaknya, dan manajemen pengaturannya juga bisa macam-macam ya, bisa by tanggal atau bisa by topik dan sebagainya. Nah, fungsinya newsroom diary ini untuk apa sih? Yang pertama itu bisa menjadi sumber daya untuk news desk management. Jadi kalau kita sudah punya newsroom diary, manajemen pemberitaan itu akan lebih mudah untuk melakukan pengaturannya, karena dia bisa narik beberapa data dari situ. Kemudian the prospect listnya juga banyak nih dari situ nih, prospect list untuk narasumber gitu-gitu ya, termasuk dengan kontak-kontaknya. Dan newsroom diary ini juga bisa dijadikan sebagai reference untuk editorial meeting. Jadi di editorial meeting ini nanti jurnalis senior nanti akan membahas atau akan merapatkan gitu konten A atau topik A yang akan terjadi, itu siapa yang akan meliput, kemudian bagaimana angle-nya nanti. Nah, itu semuanya dibicarakan di editorial meeting. Oke. Nah, yang terakhir nih teman-teman, semoga ini yang terakhir ya. Ada beberapa story treatments yang bisa diaplikasikan ketika kita sudah mendapatkan informasi atau sudah mendapatkan data. Yang pertama adalah copy. Copy ini secara mudahnya bentuk atau pengemasan atau materi yang panjangnya tidak lebih dari 30 detikan dan tidak ada background apapun, dia hanya dibacakan di sela-sela sebuah acara. Atau kalau teman-teman tahu ada yang namanya sekilas info ya, itu juga sama dengan sekilas info. And then ada cuts, clips, sound bites. Ini adalah potongan dari wawancara, potongan dari suasana di lapangan gitu, tetapi potongannya tidak boleh terlihat seperti dia hasil dari potongan yang lebih panjang. Maksudnya ketika kita mau menggunakan cuts dari wawancara yang 30 menit, kita mau ambil cuma 20 detik, nah teman-teman harus pastikan nih 20 detiknya nih jangan sampai as if dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih panjang. Kemudian voicer atau voice pieces itu reporter, suara reporter. Jadi pemberitaannya nanti selain dengan membacakan beritanya juga ada informasi dari reporter. Kemudian ada lagi treatment selanjutnya wrap atau packages. Jadi wrap atau packages ini memasukkan nanti unsur-unsur yang ada di luar dari pemberitaan. Misalnya ada suara orang berteriak ketika dalam sebuah kejadian gitu ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan ambience dari pemberitaan. Kemudian yang terakhir adalah two ways, yaitu komunikasi timbal balik antara penyiar dengan reporter atau narasumber. Jadi ketika live program beritanya sedang aired gitu ya, sedang disiarkan, saat itu juga penyiar akan menghubungi reporter dan reporter akan menjawab pertanyaan penyiar. Kenapa disebut two ways? Karena dia tidak berhenti di penyiar nanya dan reporter jawab, tetapi nanti bisa ada probing yang lebih lengkap, yang lebih mendalam gitu teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini referensi yang saya gunakan untuk kali ini. Terima kasih. Sepertinya edisi kita untuk kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selalu sehat ya. Jangan lupa kita masih bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye.